Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan saya, Bu Kori Puspitanisi, akan menyampaikan terkait dengan bagaimana adaptasi PMK 24 tahun 2022, khususnya kaitannya dengan rekam medis elektronik. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman mahasiswa pahami adalah kenapa sih kok bisa lahir ini PMK 24 tahun 2022? Jadi di sini diawali dengan adanya transformasi sistem kesehatan yang merupakan komitmen dari Kementerian Kesehatan melalui 6 pilar transformasi penopang kesehatan di Indonesia. Nah, di sini sebenarnya yang perlu teman-teman mahasiswa pahami adalah dari keenam pilar ini, mana yang berkaitan dengan rekam medis elektronik. Nah, ternyata ada satu transformasi teknologi kesehatan yang merupakan sebagai fondasi yang mendasar untuk memayungi terkait dengan kegiatan transformasi sistem kesehatan tersebut. Nah, di sini transformasi kesehatan itu menyampaikan terkait dengan bagaimana pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi di sektor kesehatan. Ya, jadi ada dua hal penting di sini. Yang pertama adalah dia terkait dengan teknologi informasinya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan bioteknologinya. Ya, dari kegiatan transformasi kesehatan ini harapannya juga akan mendukung dari kelima pilar transformasi kesehatan yang lain. Jadi 5 yang lainnya ini apa Bu? Ada transformasi layanan kesehatan primer, bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, pencegahan primer, sekunder, dan kapasitas layanan kesehatan primer. Ya, tentunya di sini peran dari puskesmas, posyandu ya untuk memayungi terkait dengan pelayanan primer ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah transformasi pelayanan rujukan ya. Jadi bagaimana meningkatkan akses dan mutu pelayanan sekunder maupun tersier di seluruh cakupan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga di sini adalah transformasi sistem kesehatan nasional. Ya, terdiri dari meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, kemudian memperkuat ketahanan tanggap darurat. Kemudian yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini tentunya tidak lepas dari peran dari jaminan kesehatan nasional ya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan ya. Jadi transformasi SDM kesehatan ini tentunya dengan adanya dukungan pemerintah terkait dengan program beasiswa maupun pencitraan pendidikan bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi sekali lagi, tujuan dari transformasi sistem kesehatan ini adalah untuk mendukung dari visi, ya sejalan dengan visi dari Kementerian Kesehatan. Harapannya nanti dengan adanya keenam pilar ini mampu meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, kemudian germas maupun memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat serta makanan ya. Jadi kegiatan dari updatasi rekam medis elektronik yang sekarang menjadi tuntutan itu adalah salah satu pilar transformasi sistem kesehatan yang memang saat ini sedang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, oke. Kemudian selain itu yang harus teman-teman pahami adalah ada keterkaitan dengan UU 29 tahun 2004 ya tentang praktik kedokteran. Di mana di dalam pasal 46 maupun di dalam pasal 47 ini tidak lepas dari proses dokumentasi rekam medis. Ya, jadi meskipun nanti arahnya sudah diimplementasikan di dalam rekam medis elektronik, tetapi aturan ini masih memayungi bahwa setiap dokter itu wajib membuat rekam medis, bahwa setiap nakes itu wajib juga untuk menjaga terkait dengan kerahasiaan rekam medis ya. Jadi ini masih menjadi payung dalam kegiatan implementasi PMK 24 tahun 2022. Nah, selanjutnya di dalam UU 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan itu juga disampaikan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. Ya, jadi di sini tidak hanya sekedar dokter saja, tetapi juga ada perawat, kemudian ada analis, ya, farmasi dan semua profesional pemberi asuhan lain itu berperan serta dalam membuat mendokumentasikan rekam medis setelah mereka itu memberikan pelayanan kepada si pasien. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa di sini rekam medis itu wajib
disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan maupun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi, meskipun nanti sudah dilaksanakan kegiatan implementasi rekam medis elektronik, konsep wajib simpan rahasia kedokteran ini tetap dijaga, ya. Bagaimana proses penyimpanan untuk yang elektronik itu tentunya nanti akan ada perubahan ya, adaptasi dari yang model manual atau dalam bentuk kertas menjadi yang elektronik. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan landasan. Landasan dari transformasi rekam medis ini tentunya juga memayungi terkait dengan landasan fisiologis, sosiologis maupun yuridis. Yuridis ya. Apa saja ini, Bu? Ya, yang pertama adalah arah perkembangan teknologi digital dalam masyarakat yang mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan. Ya, jadi adanya tadi ya program transformasi digital kesehatan ini menjadi suatu tuntutan sendiri untuk rekam medis ini melakukan transformasi. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan rekam medis secara elektronik dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, data dan informasi ya. Jadi di sini tadi ya, meskipun nanti sudah diimplementasikan terkait dengan elektronik, tetapi terkait dengan konsep wajib simpan rahasia kedokteran, bagaimana cara menyimpannya, mengaksesnya, itu tidak lepas dari aturan yang sebelumnya. Kemudian di dalam Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis ini ternyata dinyatakan sudah tidak sesuai kembali, ya tidak sesuai, sudah nggak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga lahirlah ini si PMK 24. Nah, baik yang selanjutnya di dalam konsep rekam medis elektronik ini yang perlu teman-teman pahami adalah pertama di dalam pasal 1 PMK 24 bahwa di sini ada perbedaan definisi dari rekam medis dan rekam medis elektronik. Nah, apa ini perbedaannya, Bu? Perbedaannya adalah di dalam rekam medis, definisi dari rekam medis itu menjelaskan terkait dengan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada si pasien. Sedangkan RME ini dia menjelaskan terkait dengan rekam medis yang dibuat dengan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Jadi sudah sangat spesifik sekali bahwa definisi dari rekam medis elektronik ini ya rekam medis yang dibuat dengan sistem elektronik. Apa itu rekam medis? Di sini definisi rekam medisnya. Ya, jadi yang mencakup terkait dengan identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang dibuat secara sistem elektronik. Kemudian di dalam penjelasan ini kita juga bisa melihat bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan ini wajib menyelenggarakan RME. Kewajiban penyelenggaraan RM ini juga berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan telemedicine. Jadi teman-teman sendiri juga sudah tahu bahwa kemarin di masa pandemi COVID itu telemedicine sudah mulai banyak diimplementasikan ya untuk tadi membatasi terkait dengan kegiatan pemeriksaan secara tatap muka, meminimalkan terjadinya penularan ya sehingga memang di sini di dalam penerapan PMK ini sangat jelas bahwa ternyata aturan ini juga berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan ataupun klinik maupun rumah sakit yang sudah menyelenggarakan telemedicine. Nah, RME ini merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasiankes ya. Jadi ini tidak berdiri sendiri, tetapi justru tujuan akhir dari penerapan RMI ini adalah menjamin interoperabilitas. Jadi nanti harapannya juga akan terhubung dengan sistem informasi di Faskes lainnya, akan terhubung dengan Kementerian Kesehatan, itu harapannya. Kemudian ada poin penting lagi di sini ya, bahwa di dalam penyelenggaraan RM ini dilakukan sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang dirujuk ataupun dia meninggal. Ya, jadi dokumentasi informasi di dalam RM ini sama ya dengan ketika konsepnya itu manual, bahwa dia itu harus bisa menggambarkan sebuah proses dokumentasi pelayanan pasien ketika pasien itu masuk sampai dengan pasien pulang. Bahkan ketika pasien itu dirujuk atau misalnya pulang dalam keadaan meninggal. Kemudian di sini ada poin penting lagi,
Fasiankes harus menyusun SPO penyelenggaraan RME. Hati-hati ya, dalam konsep penyelenggaraan RME ini harus ada regulasi yang mengatur. Jadi jangan sembarangan asal mengimplementasikan. Oh, kita sudah menerapkan RME, itu tidak bisa hanya seperti itu ya. Bagaimana nanti ketika misalnya listriknya mati? Oh, kita sudah ada Bu genset. Bagaimana ketika gensetnya juga mati ya? Dalam waktu 15 menit itu genset mati, sedangkan pelayanan pada waktu itu tetap berlangsung. Apakah harus menunggu 15 menit untuk bisa nanti melakukan proses pelayanan? Atau pelayanan tetap berlangsung tetapi dengan kembali menjadi rekam medis manual dulu, kemudian setelah itu nanti diinputkan di dalam sistem RME. Nah, ini harus ada aturannya ya. Bagaimana juga nanti untuk fasiarkes di wilayah-wilayah yang masih minimal sekali untuk listriknya itu bagaimana ya. Jadi harus ada payungnya yang jelas ya. Tadi baru terkait dengan pemanfaatan RME di pelayanan. Kemudian bagaimana juga nanti SPO-nya ya, ketika ada yang mau mengakses, ketika ada yang mau meminjam, bagaimana aturan ketika mau melakukan edit data supaya nanti pembetulan kesalahan atau koreksi dari dokumentasi rekam medis ini masih bisa ditelusur, itu harus dipayungi dengan standar prosedur operasional. Ya, jadi konsep dari pelepasan informasi rekam medis atau release of information ini harus tetap dijaga ya, karena justru peluang terkait dengan akses rekam medis secara elektronik ini untuk dilakukan pembocoran itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan yang manual ya, sehingga memang harus ada aturan yang cukup jelas. Selanjutnya, Menteri memfasilitasi penyelenggaraan RME meliputi penyediaan sistem elektronik pada penyelenggaraan RME dan platform layanan serta standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan ya. Jadi di sini ternyata di dalam konsep penyelenggaraan RME memang ada dukungan dari Menteri Kesehatan. Tetapi sejauh apa ya? Itu yang harus kita lihat juga. Jadi keterkaitan dari implementasi PMK 24 ini juga tidak lepas dari aturan terbaru ya terkait dengan metadata ya. Jadi metadata ini sebenarnya untuk mendukung ini loh, implementasi RME khususnya di dalam interoperabilitas dan integrasi data kesehatan. Selanjutnya di dalam sistem rekam medis elektronik pada PMK 24 tahun 2022 itu juga disampaikan bahwa sistem elektronik dapat berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Jadi kita mengembangkan dari misalnya dari IT, tim IT internal rumah sakit seperti itu bisa ya. Atau misalnya dari penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Jadi bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan PT atau dengan CV pengembang sistem informasi itu juga diizinkan ya. Nah, hati-hati juga ketika kita melakukan kerjasama ya, maka penyusunan blueprint ini juga sebaiknya disusun di awal supaya nanti ketika ternyata kita kok melakukan ganti vendor ya maupun pengembangnya nanti dilanjutkan oleh pihak internal, tim IT internal, ini juga rancangannya sudah didesain di awal ya, sehingga tidak akan mempersulit kita, mempersulit tim dari internal rumah sakit untuk mengembangkan rekam medis elektronik dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi perencanaan terkait dengan penyusunan blueprint RME ini cukup sangat penting. Selanjutnya, sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan RME harus memiliki kemampuan, kompatibilitas, dan interoperabilitas. Ya, ini cukup jelas ya. Sistem elektronik harus mengacu pada variabel dan metadata. Nah, ini kemarin juga lahir ya, setelah PMK 24 lahir juga kemarin PMK yang mengatur terkait dengan metadata. Metadata itu yang terkait dengan apa sih, Bu? Aturan ya, aturan terkait dengan data-data, entitas-entitas yang akan kalian susun, bagaimana relasinya, bagaimana kampus datanya, itu kalian harus cek juga nanti di dalam aturan metadata. Dulu mungkin ya kita hanya mengenal aturan terkait dengan jenis kelamin itu hanya ada 2. Sekarang apakah masih 2? Enggak ya, ternyata ada perubahan. Ya, dulu mungkin ya kita mengenal aturan terkait dengan jenis kelamin, masih membahas terkait dengan contohnya jenis kelamin. Hanya ada laki-laki perempuan. Ya, tetapi ternyata implementasinya meskipun hanya 2, apakah semuanya menggunakan laki-laki perempuan? Ternyata variasinya juga cukup banyak ya. Ada yang menggunakan istilah laki-laki perempuan. Ada yang menggunakan istilahnya adalah pria dan wanita. Ada yang mengkodenya dengan LKPR. Ada yang dengan kode 1 dan 2. Ada yang menggunakan kodenya adalah L dan P dan W. Nah, ini variasinya sangat banyak sekali hanya di dalam konteks jenis kelamin.
Ternyata sekarang sudah berbeda ya, jenis kelamin itu ada yang tidak diketahui, ya itu juga pengakuan dari pemerintah terkait dengan variasi jenis kelamin ya. Jadi ini yang akan nanti menjadi gebrakan dan menjadi tantangan ya bagi rumah sakit untuk menyesuaikan, untuk beradaptasi dengan PMK 24. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan bahwa Fasyankes penyelenggaraan RME ini atau PSE wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan ya. Jadi harus diregistrasikan di Kementerian Kesehatan. RME dengan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kemenkes dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kemenkes ya. Jadi semua informasi ini nanti harus terdaftar di sektor kesehatan khususnya di Kominfo ya. Jadi harus legal. Kompatibilitas merupakan kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya. Itu yang disebut dengan kompatibilitas. Kompatibilitas ya. Kemudian interoperabilitas merupakan kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu, melakukan komunikasi dan pertukaran data dengan salah satu atau lebih sistem elektronik yang lain yang menggunakan standar pertukaran data. Nah, kalau di dalam era JKN kemarin BPJS sudah mulai mengarah ke sini ya. Tetapi tidak semuanya, baru beberapa saja ya. Nah, harapannya nanti akhirnya ini tidak hanya dari BPS saja yang melakukan interoperabilitas yang di bridging ya dengan sistem yang ada di rumah sakit, tetapi semuanya, semua Fasyankes yang sudah menggunakan RME ini harapannya bisa terbridging karena nanti sudah terintegrasi ya. Jadi interoperabilitas datanya kuncinya tadi adalah di interoperabilitas data ya. Jadi kamus datanya harus sama. Contohnya tadi kita membahas jenis kelamin. Kalau di rumah sakit yang satu itu menggunakan laki-laki perempuan, di rumah sakit yang lainnya itu menggunakan pria dan wanita, itu sudah berbeda. Bagaimana nanti kita mau mengintegrasikan, bagaimana nanti kita mau menstandarisasikan ya. Nah, itu yang harus dibangun di awal. Nah, interoperabilitas ini tentunya tadi mengacu kepada standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kemenkes. Ya, ini yang baru lahir kemarin. Variabel merupakan elemen data yang terdapat pada sistem elektronik ya tadi ya. Jadi di dalam aturan metadata itu nanti ada definisi, format dan kodifikasi. Ini yang harus kita atur. Contohnya tadi laki-laki perempuan, laki-lakinya mau yang satu, perempuannya yang dua, atau keterbalikannya, ya. Atau mau seperti apa? Nah itu yang harus diatur di sini. Dan perubahan data pada dokumen registrasi ini harus dilaporkan oleh Fasyankes atau PSE kepada Kementerian Kesehatan ya. Jadi secara resmi itu harus disampaikan dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian yang selanjutnya kegiatan dari implementasi rekam medis elektronik itu apa saja ya? Oh ternyata di sini diatur itu ada 8. Meliputi registrasi pasien, pendistribusian data, pengisian, pengolahan, penginputan, penyimpanan, penjaminan mutu, dan transfer. Coba sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu registrasi pasien? Nah, registrasi di sini itu membahas terkait dengan konsep identifikasi pasien sampai dengan proses pendaftaran. Itu ada di sini di dalam registrasi. Jadi, kegiatan registrasi pasien ini harapannya sudah dilaksanakan secara elektronik ya, sudah dilaksanakan secara elektronik sehingga nanti harapannya di sini kita sebagai PMIK itu ya harus jauh lebih awal untuk mengkonsep terkait dengan bagaimana ketika registrasi ini dilakukan secara elektronik. Bagaimana proses identifikasi pasien yang biasanya itu kita lakukan dengan cara melakukan validasi ketika pasien itu datang ke loket pendaftaran atau ke TPP. Apakah nanti dengan mengirimkan scan KTP, ya? Apakah nanti memang ada wawancara singkat secara virtual atau seperti apa, ya? Karena konsep identifikasi yang baik itu yang dilakukan dengan dua model, wawancara dan secara non verbal. Ya, seperti apa? Melalui pengisian formulir. Formulirnya sudah bisa diisi Bu secara elektronik, bahkan sebelum pasien datang sudah diisi. Ya baik, berarti sudah ada proses identifikasi dengan pengisian data yang dilakukan oleh pasien. Bagaimana cara kita memastikan bahwa data yang diisi itu benar, bahwa data yang diisi itu adalah benar milik si pasien, bukan si pendaftar. Itu yang sangat penting. Takutnya nanti ternyata, oh kita sudah elektronik Bu, kita sudah menyelenggarakan itu, sudah lama sekali. Tapi yang mau validasi siapa?
bahwa memang ini benar loh, yang minta diisikan ini data pasiennya, bukan data orang yang mengantar, bukan data orang yang dimintain tolong untuk menginput. Nah, itu yang harus kita pastikan. Kemudian yang kedua, pendistribusian data. Nah, konsep pendistribusian data nanti juga sejalan bahwa ternyata ada pembatasan nih. Nanti ada di slide berikutnya ya. Jadi walaupun ini sudah dilakukan secara elektronik, tetapi harus ada proses klik kirim gitu ya. Itu ada ya. Jadi kalau sekarang mungkin ketika ada implementasi dari konsep manual rekam medis atau rekam medis berbasis kertas, itu kan nanti rekam medisnya didistribusikan oleh petugas ya. Kadang sampai naik sepeda karena proses distribusinya sangat jauh, loketnya sangat jauh seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti dengan rekam medis elektronik sama ya, distribusinya itu nanti juga ada proses kirim dari petugas rekam medis ya. Jadi ada proses pendaftaran, klik kirim gitu ya. Kirimnya apakah harus hari hanya? Enggak juga ya. Sama seperti rekam medis manual. Kalau manual itu kan kita menyiapkan rekam medis pasien perjanjian itu bisa H-1, bisa H-2 gitu ya. Tergantung nanti bagaimana aturan di masing-masing rumah sakit. Distribusi ini juga kita buka aksesnya. Ya, misalnya 1 kali 24 jam sebelum pasien datang itu sudah kita klik dulu kirimnya. Itu contohnya. Dan di sini nanti di dalam proses pendistribusian ini tentunya jangan sampai lupa juga ada aturan terkait dengan waktu penyediaan rekam medis di dalam SPM, standar pelayanan minimal rumah sakit. Salah satunya di dalam unit pelayanan rekam medis itu ada 2 terkait dengan aturan waktu penyediaan rekam medis. Rekam medis rawat jalan 10 menit, rekam medis rawat inap 15 menit. Bagaimana nih implementasinya nanti? Nah, itu juga harus dikaitkan ya. Upaya menjaga mutu, kontrol, evaluasi dalam konteks penyediaan rekam medis elektronik ini juga sebaiknya tidak lepas juga di dalam PMK itu karena PMK tersebut PMK 129 tahun 2008 itu juga belum dicabut. Selanjutnya, di dalam konsep pengisian informasi klinis. Nah, berarti di sini kita membahas terkait dengan batas kewenangan. Apakah ketika rekam medis elektronik itu sudah diimplementasikan semuanya bisa membaca, semuanya bisa mengedit, semuanya bisa menghapus. Nah, itu diatur. Oh, sama-sama perawat gitu ya. Perawat apakah dia bisa melihat semua data rekam medis? Mungkin bisa. Apakah bisa menginput? Tergantung ya. Dia perawat bagian apa? Perawat kamar operasi ya hanya bisa mengisi semua formulir yang berkaitan dengan operasi. Perawat rawat jalan ya semua formulir yang berkaitan dengan rawat jalan. Rawat inap juga sama ya. Tetapi mungkin mereka bisa melihat semua formulir baik itu rawat jalan, rawat inap, kamar operasi semuanya bisa dilihat. Tetapi input data, edit datanya yang kita batasi sesuai dengan job desk, sesuai dengan kewenangan yang melekat pada dirinya. Loh Bu, nanti kalau kita, misalnya kita sama-sama perawat, nanti kita dimutasi bagaimana? Ya diatur lagi, hak aksesnya kita rubah. Dulu dia di perawat kamar operasi, dipindah ke perawat rawat inap. Berarti ada perubahan terkait dengan hak aksesnya. Edit data, input datanya juga kita rubah. Begitu ya. Jadi meskipun ini konsep elektronik sudah dikembangkan, tetapi hati-hati. Aturan terkait dengan hak akses, aturan terkait dengan batas kewenangan ini tetap harus kita jaga. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Ya, melalui apa Bu ini pembatasannya? Username password ya. Nah, ini juga diatur juga terkait dengan username passwordnya untuk membatasi tadi terkait dengan batas kewenangan. Lah Bu, kalau misalnya ternyata saya lupa belum log out itu bagaimana? Ya hati-hati ya. Jangan sampai lupa tidak log out. Sistem juga kita buat dengan cerdas. Oh, 15 menit tidak dioperasionalkan, sistem nanti akan melog out dengan otomatis atau setiap 10 menit. Nah, itu juga kita atur ya. Jadi upaya proteksi, upaya untuk melindungi terkait dengan kerahasiaan rekam medis ini juga harus kita jaga. Dibantu dengan sistem. Jangan sampai nanti manusia yang membantu sistem, tapi sistem yang membantu manusia. Itu juga harus kita atur supaya nanti RME ini bisa memayungi tadi segala aspek tujuannya. Selanjutnya terkait dengan pengolahan. Ya, pengolahan informasi RME. Dulu itu masih ada assembling, ada kegiatan merakit. Dulu ada kegiatan terkait dengan kita melakukan analisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini juga diatur dong, bagaimana nanti proses pengolahannya, ya. Apakah masih perlu ada assembling? Tidak perlu, ya. Tetapi upaya menjaga mutu, kualitas data,
secara kuantitatif maupun secara kualitatif ini perlu dilakukan. Dulu masih ada aturan terkait dengan kegiatan analisis dilakukan secara retrospektif setelah pasien pulang supaya bisa melihat secara komprehensif atau secara konkuren ketika pasien dirawat, ya, ketika proses pelayanan itu berlangsung. Nah, nanti bagaimana nih proses pengendalian kualitas datanya? Ya, sebaiknya real time, ya. Ada orang rekamedis di sana, orang rekamedis yang nanti akan melihat terkait dengan bagaimana kualitas data itu yang sudah tadi diinputkan oleh dokter dan PPA. Apakah misalnya, Bu, sebenarnya kita sudah mengatur loh. Kalau di dalam CPPT misalnya ya, itu format dokumentasinya sudah kita atur dengan SOAP. Bahwa nanti ketika dokter mau mengisi assessment, itu harus mengisi dulu objektifnya. Harus ada isian dulu terkait dengan subjektifnya. Itu sudah kita atur, itu sudah kita kunci. Termasuk bagaimana nanti proses perencanaan, planningnya. Planning itu baru bisa diisi ketika asesmennya sudah diisi, ketika subjektif dan objektifnya sudah diisi. Dan ini runtut, Bu, urut subjektifnya dulu, objektif, assessment, baru planning. Itu contohnya, sistem sudah mengatur seperti itu. Ya, kemudian termasuk juga nanti apakah di dalam proses pengolahan data ini kita juga mengaitkan, mengintegrasikan dengan proses input data di unit pelayanan yang lain. Contoh apa? Contoh misalnya kita membahas resume medis atau ringkasan pulang atau discharge summary. Data yang ada di dalam ringkasan pulang itu sebenarnya adalah rangkuman, namanya juga resume ya, dari semua data yang ada di dalam rekam medis elektronik pasien rawat inap. Apa sih komponen yang ada di dalam ringkasan pulang atau resume medis? Ada anamnesis, ada keluhan, ya, ada riwayat pemeriksaan. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh perawat. Di mana ya di awal pertama dia masuk tadi ya, pertama dia itu dicek itu sudah ada sebenarnya ya. Di dalam CPPT sudah ada. Berarti ambil dong datanya dari sana. Ada hasil pemeriksaan penunjang, hasil lab misalnya. Oh, itu sudah ada di dalam hasil ekspertisi laboratorium. Apakah dokter harus menginputkan kembali hasil ekspertisi yang sudah termuat di dalam fitur laboratorium tadi, di dalam fitur resume medis? Ya sebaiknya diintegrasikan. Untuk diagnosis, oh sebenarnya diagnosis ini juga sudah ada ya. Saya sudah menulis loh itu di dalam CPPT, kemudian saya juga menuliskan pasien BLPL boleh pulang ya. Apakah harus diinputkan kembali? Kita atur ya. Oh ternyata diagnosisnya dok, kalau di dalam CPPT itu dokter masih bisa nulis secara free text. Soalnya itu modelnya free text dokter. Jadi dokter nulisnya itu variasinya cukup banyak. Sedangkan di sini di dalam resume medis itu kita atur bahwa diagnosis utama itu hanya satu. Nggak boleh tuh, walaupun kolomnya sudah ada diagnosis utama, diagnosis sekunder, kok dokter nanti nulisnya di dalam diagnosis utamanya sampai 5. Banyak kasus seperti itu di lapangan ya. Morbidity rule nanti yang akan kita terapkan, PMIK akan menerapkan itu. Tetapi sebisa mungkin sistem juga membatasi. Oh ternyata untuk diagnosis utama itu hanya boleh diinput oleh satu saja, satu diagnosis saja. Bagaimana cara kita membatasinya? Spasi boleh digunakan. Karena mungkin ada beberapa diagnosis yang memang membutuhkan spasi, katarak senil matur, 3 kata. Ya, ada 2 spasi di situ. Tetapi koma, titik 2 itu nggak perlu. Ya, itu akan membuka peluang dokter untuk menambahkan diagnosis. Sehingga ketika ada koma, ada titik koma, titik 2, sistem akan mengunci. Tidak bisa diinputkan. Itu contohnya. Harapannya seperti itu untuk membatasi tadi kebutuhan dari kita. Jadi kebutuhan dari pengembangan rekam medis elektronik ini tidak hanya dari orang rekam medis saja, tidak hanya dari dokter saja, tetapi dari semua nakes yang turut serta mendokumentasikan proses pelayanannya di dalam rekam medis elektronik. Ya, itu. Kemudian penginputan data untuk klaim, nah tadi ya, tadi contohnya yang resume medis tadi, itu juga dipakai untuk klaim ya. Diagnosis tadi untuk klaim itu sudah dibatasi, diagnosis utama hanya satu. Ya hanya satu, gimana caranya sistem itu membantu gitu ya. Misalnya tadi tidak mengenal tanda koma, titik 2 kita kunci. Jadi kalau ada tanda seperti itu berarti sistem nanti akan mengunci, nggak mau diinputkan karena itu ada kepentingan untuk pembiayaan. Kemudian penyimpanan RME, ya kalau sekarang mungkin teman-teman mahasiswa masih belajar.
Ya, kebutuhan rak penyimpanan rekam medis untuk 5 tahun, 10 tahun dengan terminal digital filing system. Apakah besok masih perlu mengenal konsep terminal digital filing system, unit numbering, sentralisasi, desentralisasi? Ya. Oh iya perlu Bu, desentralisasi itu masih penting ya. Kalau sekarang itu di rumah sakit itu map rekam medis yang rawat jalan hanya warna hijau. Waktu saya PKL itu ya Bu, ada rumah sakit yang dengan map rekam medisnya 2 warna. Ada yang warna hijau, warna biru. Warna hijau rawat inap, warna biru rawat jalan. Itu masih ada Bu gitu. Tapi arahnya ke depannya untuk yang penyimpanan rekam medis elektronik bagaimana? Ya, oh ternyata beda pembahasannya. Kalau sekarang kita memprediksi kebutuhan rak penyimpanan, mungkin kita akan memprediksi kebutuhan dari storage-nya. Satu, rekam medis pasien itu membutuhkan kapasitas berapa mega, berapa giga. Itu harus kita prediksi supaya kita juga bisa memprediksi kebutuhan server. Backup servernya nanti mau kita atur setiap berapa, ya apakah setiap hari setelah selesai pelayanan jam 24.00 itu sistem akan membackup secara otomatis, atau mungkin setiap minggu atau setiap bulan, ya berapa kebutuhan server kebutuhan data yang untuk bisa menyimpan rekam medis elektronik itu yang akan kita bicarakan. Bagaimana penyimpanan untuk hasil pemeriksaan penunjang? Apakah dengan file PDF, file JPG? Ya, satu file itu maksimal berapa mega, berapa giga itu yang akan kita atur. Supaya apa? Supaya ketika rekam medis elektronik ini dikembangkan, kita bisa mengendalikan mutunya, kita bisa mengendalikan terkait dengan kebutuhan biaya, kebutuhan penyimpanannya itu bisa kita kendalikan ya. Jadi konsep sama-sama membicarakan terkait dengan penyimpanan, tetapi konsepnya sudah berbeda ya, sudah bukan lagi terkait dengan manualnya tetapi lebih pada elektroniknya. Kemudian upaya penjaminan mutu ya, tadi kita juga berbicara terkait dengan kualitas data. Kita tadi berbicara terkait dengan analis kuantitatif dan kualitatif. Ini sama. Kualitas coding, audit codingnya juga berjalan ketika rekam medis elektronik ini sudah diimplementasikan. Konsistensi penulisan diagnosis, jangan-jangan nanti dokternya terburu-buru. Di rekam medis untuk yang ringkasan masuk keluar sudah benar, itu istilah diagnosis. Oh ternyata di JPPT sama di resum dia hanya ditulis dengan huruf SSS, YYY, saya seperti itu. Sistem mungkin bisa menyimpan ya, karena sudah dibatasi bahwa oh dia untuk diagnosis itu mengenal dengan tanda huruf, bukan angka yang dimasukkan, sistem bisa menyimpan. Tapi apakah benar dengan menuliskan huruf SSS, YYY itu adalah konteks dari diagnosis? Nah, kalau keakuratan diagnosis itu memang bukan ranahnya PMIK, tapi apakah itu istilah yang tepat untuk sebuah diagnosis, orang rekam medis harus tahu. Apakah diagnosis yang dituliskan di dalam ringkasan masuk keluar, dengan yang dituliskan di dalam ringkasan pulang, dengan yang dituliskan di dalam admission note, bahkan terkait dengan discharge planning dan di CPPT itu sama, itu orang rekam medis yang menjaga kualitas datanya. Ya, jadi peran kita sangat penting sekali di sini ya. Apakah yang dituliskan hasil anamnesisnya perawat itu sudah benar? Ya, tensi itu harus dengan apa? Huruf, angka gitu ya. Satuannya apa? Ya, tekanan intraokuler apakah sama dengan tensi? Nah, itu. Itu juga kita atur. Warna darah, kan ada ya pemeriksaan darah. Pasien kecelakaan itu kan ada. Apakah keluar darah misalnya seperti itu. Warna darahnya apa? Apakah warna darahnya itu harus darah yang berwarna merah, tapi saya darah biru Bu, boleh nggak saya nulis biru? Itu kita atur, dibatasi ya. Sudah ada aturannya. Ya, jenis-jenis warna darah itu sudah ada ya. Jadi jangan dikasih warna, saya sukanya warna ungu, saya kita kasih warna juga nggak boleh ya. Itu ada aturan datanya ya. Jadi di sini terkait dengan penjaminan mutu dari rekam medis elektronik itu sangat penting sekali orang rekam medis di sini. Dan teman-teman mahasiswa besok yang perdana untuk menyelesaikan terkait dengan adaptasi tersebut. Jadi penting sekali dibekali dengan hal-hal tersebut. Kemudian penjaminan mutu ketika proses awal dari rekam medis elektronik itu diimplementasikan. Resiko-resiko yang mungkin timbul, apakah sudah di-FMEA-kan sama rumah sakit? Apa nanti resiko terkait dengan pelayanan, resiko terkait biaya, resiko terkait dengan kegagalan ketika listrik itu tidak ada, resiko terkait dengan bagaimana nanti backup datanya, resiko kerahasiaan. Nah, itu ya.
bagaimana, apakah ini sudah diantisipasi, apakah sudah dilakukan pencegahan, resiko secara proaktif. Ini juga peran siapa? Orang reka medis lagi. Ya, kita juga sangat berperan penting itu ya. Jangan hanya sekedar punya uang, kemudian kita pakai pihak ketiga mengembangkan RME. Oh no, tidak hanya seperti itu. SDM-nya siap nggak? Jangan-jangan belum familiar tuh dengan elektronik ya. Bagaimana nanti ketika ternyata yang diisikan itu keliru? Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah orang reka medis bisa mengedit? Nggak boleh. Ada aturan terkait batas kewenangan. Ya, nah, itu yang harus kita batasi di sini ya. Jadi upaya penjaminan mutu RME itu sampai sejauh itu ya. Makanya ada arahnya tuh besok orang-orang reka medis itu mungkin ya dia akan ada di rawat jalan, akan ada di rawat inap, farmasi, lab gitu ya, kamar operasi. Bu, ngapain kita kok sampai ada di situ? Untuk menjaga kualitas data ya, menjaga kualitas data ya. Jadi sampai dengan nanti proses simpan sampai dengan reka medis itu diolah ya itu loh kualitas data itu yang akan nanti menjadi bagian penting dari PMIK. Kemudian yang terakhir terkait dengan transfer isi ya. Transfer isi ini sejauh apa? Ya, apakah reka medis elektronik pasien yang berkunjung 1 tahun yang lalu itu bisa kita baca secara otomatis? Enggak dong ya, harus ada pembatasannya. Kalau sekarang mungkin masih seperti itu ya implementasinya ya. Justru malah, loh Bu, kita malah harus bisa membaca tuh. Terakhir kemarin pasien riwayat kunjungannya apa? Ya membacanya pada saat pasien itu berkunjung. Jangan kalau pasiennya nggak berkunjung, tidak ada permintaan peminjaman, perawat bisa mengakses, dokter bisa mengakses. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya. Transfer isi baik itu dari unit yang satu dengan unit yang lain di dalam satu konsep rumah sakit maupun transfer isi dari rumah sakit rujukan dengan rumah sakit yang dirujuk, itu yang harus kita batasi. Hati-hati di sini. Nanti ada aturan terkait dengan batasan akses 2 kali 24 jam di slide berikutnya ya. Coba kita pelajari satu persatu. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan registrasi pasien tadi ya. Konsep registrasi pasien ini adalah terkait dengan identifikasi minimal. Itu sangat penting karena ini juga berkaitan dengan keselamatan pasien ya. Bagaimana upaya kita sebagai PMIK untuk menjaga kelengkapan data sosial untuk memastikan bahwa data sosial yang pertama kali diinputkan oleh pendaftaran itu adalah benar data si pasien. Itu harus kita jaga. Baik itu nanti untuk pelayanan rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap. Dan yang terbaru ini, data identitas itu tidak hanya sekedar nomor reka medis dan nama pasien, tanggal lahir maupun jenis kelamin yang minimal ya, tapi ada NIK. Kenapa NIK ini menjadi satu cakupan yang penting? Karena di dalam NIK inilah nanti yang akan mengintegrasikan dengan semua sistem reka medis elektronik yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, contoh misalnya sekarang di Peduli Lindungi itu pakai apa? Pakai NIK. Ketika RME ini nanti sudah diintegrasikan dengan Peduli Lindungi, menutup kemungkinan bisa nggak? Mungkin bisa, NIK-nya bisa terbaca ya. Tapi untuk data yang lainnya, nah ini nanti kaitannya dengan interoperabilitas data. Tapi minimal di dalam konsep data sosial ya harus sama. Ya, itu contohnya. Data sosial yang lainnya, contohnya seperti agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan. Boleh nggak Bu ditambahkan dengan alamat? Boleh. Konsepnya masih sama dengan konsep identifikasi pasien. Ya, itu. Kemudian apabila pasien tidak punya atau tidak diketahui identitasnya, maka pengisian data identitas dilakukan berdasarkan surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab. Kaitannya dalam urusan rehab medis, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanganan fakir miskin. Jadi misalnya contohnya ya, ada yang program-program jaminan sosial ya, itu ketika tidak ada identitas ya sudah kita pakai identitas dari yang mengantarkan, dari yang membawa surat pengantar. Kemudian ini juga kaitannya tentunya dengan Dukcapil. Contohnya tadi terkait alamat, terkait dengan jenis kelamin ya. Harapannya nanti bisa terintegrasi sampai dengan Dukcapil. Selanjutnya terkait dengan pendistribusian ya, pendistribusian data reka medis elektronik. Seperti apa sih konsep pendistribusian ya dari reka medis elektronik ini? Ya, jadi di sini untuk pengisian informasi klinis ya itu meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien. Pengisian informasi klinis oleh nakes, pemberi pelayanan kesehatan dan vaskes lainnya ini juga harus terintegrasi. Tadi contohnya di resume medis ada hasil pemeriksaan lab ya. Padahal hasil pemeriksaan lab, contoh kita membahas kasus stroke misalnya ya.
kasus stroke dengan perdarahan. Apakah stroke perdarahan itu bisa berdiri sendiri hanya sekedar dari hasil anamnesis? Nggak bisa, Bu. Itu harus ada hasil pemeriksaan CT scan. Mungkin juga perlu MRI, misalnya seperti itu ya. Dan ternyata dari hasil CT scan-nya itu berbunyi di dalam hasil ekspertisi lab-nya bahwa memang ada perdarahan di kepala. Itu harusnya terintegrasi. Jadi terintegrasi antara hasil ekspertisi laboratorium dengan hasil pemeriksaan yang perlu dituangkan di dalam resume medis atau ringkasan ulang. Sehingga tidak duplikasi pengisian. Diminimalkan. Semakin banyak duplikasi input data, resiko error akan semakin tinggi. Ya, jadi integrasi itu sebenarnya meminimalkan terjadinya human error. Itu tujuannya seperti itu. Kemudian selain pengisian informasi klinis secara terintegrasi, Nakes di FKTP dapat melakukan pengisian informasi klinis dalam data keluarga atau family folder. Nah, ini adalah sesuatu yang baru lagi. Dulu teman-teman mahasiswa mengenal konsep family folder, ya. Oh, kalau dia anak kos di dalam konsep family folder pakai 99. Kan seperti itu dulu di dalam konsep manual. Bagaimana nih nanti kalau dia dengan konsep elektronik? Ya sama loh Bu, ya semuanya jadi satu, terintegrasi. Apakah terintegrasinya dalam konsep jadi satu di dalam penyimpanan map reka medisnya? Enggak. Ya, apakah akan diidentifikasi dengan nomor reka medisnya? Satu, kepala keluarga, dua, istri, tiga, anak pertama, empat, anak kedua, dan seterusnya. Apakah masih mau seperti itu? Tentunya konsep dari family folder di sini adalah integrasi catatan di dalam satu keluarga. Ini yang sangat penting untuk melihat bagaimana epidemiologinya, surveillance-nya, penyebaran penyakit di dalam satu keluarga, satu cakupan wilayah kecamatan itu yang harus bisa dilihat. Ya, jadi konsepnya nanti sejauh itu. Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan dan pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, Nakes memberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan. Ingat, yang melakukan perbaikan sesuai dengan batas kewenangan. Tadi contohnya sama-sama dokter, sama-sama perawat. Ya, dia ditempatkan di mana? Ya, dokter mungkin sebagai DPJP dia bisa mengisi semua rekam medis yang harus diisi oleh dokter. Apakah dokter bisa melakukan perbaikan di asuhan keperawatan? Nggak bisa dong, dokter nggak ngisi askep. Ya, itu contohnya. Apakah perawat bisa mengedit diagnosis? Bisa diagnosis keperawatan. Tapi kalau diagnosis utama, diagnosis sekunder pada formulir yang harus diisi oleh dokter, dia tidak bisa melakukan perbaikan. Dan ketika dilakukan perbaikan itu, maka nanti harus bisa ditelusur siapa yang memperbaiki, username passwordnya yang dipakai siapa, jam berapa, tanggal berapa, di menit keberapa, ini harus bisa ditelusur. Itu terkait dengan upaya perbaikan. Nah, selanjutnya terkait dengan pengolahan informasi rekam medis elektronik, ya. Di sini konsepnya adalah terkait dengan coding, ya. Coding ini nanti juga bisa dikembangkan jauh lebih kompleks, jauh lebih cerdas. Kalau sekarang mungkin untuk coding itu masih terbatas pada fungsi pencarian, ya. Kita mengadaptasi dari model ICD-nya WHO yang berbasis web dengan fungsi pencarian. Besok arahnya seperti apa? Kita pakai model penambangan data. Penambangan data yang seperti apa, Bu? Pakai data mining, ya. Semua yang diinputkan di dalam rekam medis elektronik itu kita tambang, ya. Kita ambil datanya, kita rumuskan sesuai dengan aturan yang ada di dalam ICD, baik itu inklusinya, eksklusinya, ya, pengecualiannya, morbidity rule-nya, itu kita kemas dalam suatu model algoritma, kemudian diusulkan menjadi suatu kode. Jadi codingnya pun arahnya kelak itu bisa berbasis data mining. Ada model sistem pengambilan keputusan, clinical decision support system itu bisa dikembangkan di dalam konsep coding ini. Ketika RME itu sudah bisa diterapkan. Ya, tapi kalau belum, ya mungkin codingnya udah ada berbasis elektronik, tapi masih terbatas fungsi pencarian. Nah, Bu, kalau sudah berbasis data mining, sudah dengan decision support system, apakah masih perlu orang rekam medis lagi? Perlu untuk memvalidasi, namanya sistem. Ya, kita tinggal memvalidasi usulan codingnya seperti ini, setuju atau tidak setuju, atau koreksi, misalnya contohnya seperti itu ya. Tapi
sudah berbasis sistem yang cerdas. Itu contohnya untuk yang coding. Dan tadi coding ini juga mengakumulasi, mengakomodir terkait dengan pembiayaan ya, bahwa konsep di dalam coding itu ya nanti kode Degger asterik bahwa yang bertanda Degger itu adalah sebagai diagnosis utama, yang bertanda asteris itu sebagai diagnosis sekunder, itu juga perlu dituangkan di dalam algoritma codingnya. Ya, bagaimana nanti dengan ketika seorang pasien itu memiliki lebih dari satu diagnosis, berarti akan ada beberapa kode. Kode diagnosis utamanya boleh nggak Bu kalau lebih dari satu? Ya nggak boleh, sama seperti aturan diagnosis. Diagnosis utama hanya satu, kode diagnosis utama juga hanya satu. Yang lainnya mana? Masukkan sebagai kode diagnosis sekunder. Ya, jadi konsep morbidity rule ini sangat penting sekali dalam nanti implementasi pengkodean secara elektronik. Arah pengembangan data mining dengan decision support system ya atau CDSS itu juga sangat penting. Pelaporan dan analisis ya. Pelaporan itu adalah sebuah output data. Jadi selama input datanya itu lengkap, maka insya Allah output laporannya juga ada. Tetapi ingat, ini adalah sistem. Kalau tidak dilakukan input data, bagaimana kita mau menarik outputnya? Ya, jadi harus ada kontribusi dari nakes ya untuk melakukan input data secara tepat, secara akurat ya, secara real time supaya nanti output pelaporannya itu juga valid. Itu yang sangat penting. Contoh ketika kita membahas sensus harian. Apakah sensus harian itu input atau dia output? Kalau sudah berbicara sistem, maka sensus harian ini adalah apa coba? Output, ya, output laporan sensus harian. Meskipun dulu mungkin teman-teman melihat bahwa oh dulu itu sensus hariannya besar sekali formulirnya, itu ditulis tuh sama si perawat itu dulu, ya. Kalau sekarang perawat tinggal input aja. Oh pasien masuk diterima, oke. Pasien pindahan jam sekian, dipindahkan kemana, dirujuk pulang, itu tinggal diinput aja di sistem. Outputnya adalah tanggal masuk, tanggal keluar, lama dirawat, berapa jumlah pasien pulang hari ini, berapa pasien yang dipindahkan hari ini, berapa jumlah maksimal hari perawatan, itu sudah menjadi suatu kemasan output yang sesuai dengan kebutuhan data di dalam sensus harian rawat inap, yang sesuai dengan kebutuhan data di dalam RP1, rekapitulasi pasien dirawat, yang kebutuhannya juga bisa mengakomodir nanti untuk kepentingan Borlostoi BTO sampai dengan nanti grafik Bobor Johnson itu semuanya berkaitan ya. Jadi sangat penting sekali di sini untuk memahamkan bagaimana pentingnya terkait dengan data yang valid, data yang akurat. Karena konteksnya nanti sangat panjang dengan output yang akan kita ambil. Dan sekali lagi harus ada proses validasi, yaitu sangat penting. Kemudian analisis. Analisis tadi kita sudah membahas analisis kuanti, analisis kuali. Ya, bahwa itu di dalam proses rekam medis elektronik tetap ada. Bisa dilakukan secara konkuren ketika pasien dirawat, itu jauh lebih penting. Dan bisa juga secara retrospektif ketika pasien pulang. Ya, jadi masih bisa ditingkatkan kembali kualitas datanya. Bahkan mungkin akan ada perubahan transformasi, ada perubahan adaptasi. Dulu kebanyakan yang namanya analisis rekam medis ini secara retro, Bu. Nunggu pasien pulangnya dulu, rekam medisnya dikembalikan, baru kita menganalisis. Sekarang mungkin enggak. Proses analisis rekam medis secara konkuren, real time, ketika pasien itu di pelayanan, itu jauh lebih penting. Nah, semua hal tersebut ya, di dalam konsep pengolahan data, ini tentunya juga harus menjabarkan terkait dengan bagaimana kualitas data rekam medis elektronik ini kaitannya dalam upaya menjaga keselamatan pasien, dalam upaya menjaga mutu, dalam upaya kelancaran dari klaim pembiayaan. Ya, jadi semuanya harus dikemas supaya sistem ini bisa membantu kita. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan penyimpanan RME. Ya, penyimpanan RME ini kan tadi berbasis digital, sehingga perlu upaya untuk menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan datanya. Bahkan bagaimana terkait dengan backup datanya. Ya, servernya seperti apa supaya tadi aman ya, bisa kita lakukan ya. Oh, sumber daya kita masih sangat terbatas, ya sudah kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, kemudian nanti apakah ada rekomendasi ya, rekomendasi dari Kemenkes penyelenggara sistem elektronik itu yang baik yang mana, yang memang secara
apa namanya, rekam jejaknya itu memang cukup kredibel, itu juga kita jaga. Kemudian di dalam kontrak, ketika kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka ini juga harus ada perjanjiannya, ada berita acaranya, ya, ada konsep di awal yang memayungi bahwa ketika kita menjalin suatu kerjasama, maka PSE ini dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, memanfaatkan data dan hal lain yang merugikan Fasiankes. Ya, jadi ada fakta integritas di situ antara rumah sakit dengan pihak pengembang sistem elektronik. Nah, tentunya sekali lagi di dalam konsep pengembangan rekam medis elektronik, RME ini harus terhubung atau kita jaga interoperabilitas datanya. Ya, ini yang sangat penting. Oke, selanjutnya penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu ini bisa dilakukan secara internal oleh Fasiankes yaitu dengan audit mutu RME secara berkala oleh tim review. Siapa sih Bu tim review di sini? Tim atau panitia atau komite rekam medis. Masih ingat itu ya, komite rekam medis ya. Siapa komite rekam medis? Diketuai oleh dokter. Sekretarisnya adalah kepala rekam medis atau koordinator rekam medis. Anggotanya siapa? Semua PPA, terutama yang senior, yang memang dia dianggap kompeten di sini. Ada perawat ya, ada farmasi, ada analis gitu ya, ada ahli gizi, semuanya tercakup di situ untuk bisa melakukan kegiatan audit mutu rekam medis. Kenapa itu sangat penting? Karena kalau kita sudah berbicara terkait dengan audit mutu RME, kita tidak hanya berbicara lengkap tidak lengkap, ada tidak ada, sesuai tidak sesuai, konsisten tidak sesuai, konsisten. Tidak hanya itu, tetapi kita benar-benar melihat apakah yang diinputkan itu sudah sesuai dengan standar dari CP-nya, clinical pathway-nya, apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan medisnya. Itu yang kompeten siapa? Ya mereka di sini. Kita berbicara terkait dengan kualitas data dari asuhan keperawatan. Yang paling kompeten, paling paham terkait dengan asuhan keperawatan siapa? Perawat. Gitu ya. Kita berbicara terkait dengan apa namanya kesesuaian misalnya terkait dengan konsep pencatatan vital sign. Yang kompeten siapa? Ya mereka yang mengisi itu, gitu ya. Jadi di sini rekam medis tidak bisa berdiri sendiri, harus ada komitenya yang memayungi. Dalam hal ini adalah komite rekam medis. Kemudian di selanjutnya penjaminan mutu ini ternyata juga tadi ya harus ada pembinaan dan pengawasan. Jadi hasil audit mutu ini dilaporkan kepada direktur, direktur nanti dengan SPI akan mengawasi kenapa ini tidak sesuai, kenapa ini tidak lengkap, kenapa ini masih kurang, gagalnya di mana, bagaimana upaya perbaikannya, itu yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya berhenti sekedar data saja, no, tidak hanya seperti itu ya, tapi justru terkait dengan upaya peningkatan mutu, arahnya sampai di sana. Oke, selanjutnya terkait dengan transfer isi rekam medis tadi ya, bagaimana terkait dengan konsep pelayanan rujukan, kalau saat ini memang resume medisnya itu memang sudah bisa diakses ya, harusnya seperti itu. Kalau dalam konsep BPJS ya berarti dia diberikan kopi resume medis ya, meskipun masih berbasis kertas, tetapi beberapa informasi nanti arahnya juga akan kita lepaskan. Ya, contohnya kalau tadi di dalam proses rujukan ya berarti surat rujukannya mungkin secara elektronik, kopi resume medisnya juga bisa diakses oleh mereka, itu contohnya. Apakah perlu semuanya, Bu? Ya nggak perlu, ya sesuai saja dengan aturan rujukan. Nanti kalau selesai dirujuk, ya berarti ada surat jawaban rujukan. Bahwa bahkan dengan adanya transfer isi itu ada kelebihannya juga ya, kita bisa memonitor ketika proses rujukan itu berlangsung, kapan ini pengembalian pasiennya ya, jangan-jangan hanya merujuk aja tapi nggak ada rujuk balik. Nah itu juga bisa dimonitor nanti di sini kaitannya dengan transfer isi rekam medis. Kemudian transfer isi RME ini dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini ya, di dalam konsep pemilikan dan isi rekam medis ini sebenarnya tidak lepas dari yang sebelumnya, tetapi ada perbedaan. Ya, perbedaannya di mana? Dokumen rekam medis milik Fasiankes masih sama dengan PMK 269 ya. Fasiankes bertanggung jawab atas hilang rusak pemalsuan penggunaan oleh orang dan badan yang tidak berhak terhadap dokumentasi rekam medis ini juga masih sama. Fasiankes harus membuka akses seluruh isi rekam medis ke Kementerian Kesehatan. Ini yang terbaru ya. Terbarunya sampai seperti ini sejauh apa Kemenkes itu bisa membuka? Ini yang harus kita jabarkan nanti ya. Sejauh mana? Karena memang ini belum cukup jelas ya aturan ini ya. Sejauh apa bisa membuka? Apakah benar-benar semuanya? Ya, apakah hanya bisa melihat resume medis saja
atau benar-benar sampai ke asuhan ke perawat, laporan operasi, inform konsen sejauh mana ya, ini harus dijabarkan secara jelas nanti. Kemudian Kemenkes berwenang melakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi rekam medis elektronik dalam rangka pengolahan. Pengolahan data kesehatan dilaksanakan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan pembuatan kebijakan bidang kesehatan dengan memperhatikan prinsip kedokteran berbasis bukti atau evidence based, etika kedokteran dan keutuhan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang tadi ya. Yang terbaru itu nanti memang di situ. Isi rekam medis adalah milik pasien, ini masih sama ya. Aturan ini masih melekat bahwa isinya itu adalah isi dari milik pasien. Dan bagaimana nanti aturan terkait dengan release of information, pelepasan informasinya, ada aturannya. Jika pasien itu di bawah 18 tahun ya atau dalam keadaan gawat darurat, maka bisa disampaikan kepada keluarga terdekat. Tentunya dengan adanya ya surat kuasa. Itu jauh lebih penting, jauh lebih aman untuk melindungi kita di sini. Penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan dengan mendapat persetujuan tadi adanya surat kuasa. Rekam medis harus diberikan kepada pasien rawat inap dan pasien gawat darurat saat pulang atau fasiankes. Ini bukan rekam medis semuanya ya, tetapi konsepnya adalah kopi resum medis ya. Jadi harfiah dari definisi resum medis ini masih kita jaga ya. Itu yang sangat penting. Rekam medis pasien pulang berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik menggunakan jaringan komputer dan atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel dalam bentuk tercetak ya. Oke, keamanan dan perlindungan data ya, ini juga menjadi hal yang menarik sekali dan teman-teman harus pahami. RME harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan dan integritas dan ketersediaan. Pimpinan Fasiankes memberikan hak akses kepada nakes dan tenaga kesehatan lain untuk penginputan, perbaikan dan melihat data. Hati-hati ya tadi ya, batasan input memperbaiki dan melihat menghapus itu sesuai dengan batas kewenangan. Ya, sama-sama perawat nggak boleh semuanya mengedit sesuai dengan dia ditempatkan di mana. Begitu juga dokter dan yang lain. Kemudian perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh nakes pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk PMIK dengan batas waktu paling lama 2 kali 24 jam sejak diinput. Lah, setelah 2 kali 24 jam bagaimana Bu? Ditutup. Lah kalau mau minjem, ya minjem dong sama seperti aturan yang manual gitu ya. Jadi ini upaya untuk tadi menjaga ya. Jadi nggak bisa kalau pasien periksa 1 tahun yang lalu terus kalian dengan begitu mudah bisa membaca itu, no ya. Ini yang harus dijaga ya. Jadi hanya bisa diaksesnya itu 2 kali 24 jam, setelah itu sistem ditutup. Yang menutup siapa? Orang rekam medis. Itu aturan penyimpanan ya. Aturan penyimpanan sama dengan yang manual. Kalau yang manual kan dikembalikan ke rekam medis. Nah, kalau ini kita tutup aksesnya. Kapan dibuka kembali, Bu? Ketika pasien kontrol. Ketika ada permintaan peminjaman, mau untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan pendidikan, ya kita buka aksesnya. Nanti arahnya sejauh itu. Ini hal yang baru yang teman-teman semuanya harus pahami. Peminjaman rekam medis, baik untuk kepentingan klaim pendidikan, penelitian, hukum, harus mendapat persetujuan dari pimpinan Fasiankes. Aturannya masih sama dengan konsep yang manual ya. Jadi enggak semuanya itu terbuka dan tidak ada konsep penyimpanan. Tidak disimpan ya, hanya dibuka 2 kali 24 jam. Oke, selanjutnya kerahasiaan isi ya. Jadi kerahasiaan isi ini juga masih sama dengan aturan yang sebelumnya ya, bahwa di sini itu semuanya wajib untuk menjaga kerahasiaan. Yang terlibat di dalam proses pemberian pelayanan kesehatan itu wajib menjaga kerahasiaan. Siapa aja? Nakes, dokter, ya, nakes lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan. Pimpinan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, verifikator dalam hal ini, badan hukum, korporasi Fasiankes, mahasiswa atau siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan manajemen informasi di Fasiankes. Jadi ketika kalian PKL, maka kalian juga wajib menyimpan rahasia rekam medis. Pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi di Fasiankes. Oke, pelepasan informasi atau release of information-nya sejauh mana, Bu? Ya, ini ya. Jadi konsepnya juga sama. Ada kebutuhan yang diatur sesuai perundang-undangan yang memang dia bisa dilepaskan. Jadi bisa dibuka ketika untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, permintaan pasien itu sendiri, administrasi, asuransi, dan di sini akan dilakukan persetujuannya itu di awal melalui apa? General concern ya. Itu yang sangat penting yang harus dipahamkan kepada pasien.
Kemudian kapan tanpa persetujuan? Ketika untuk kepentingan hukum, etik, audit, wabah, pendidikan, ya, upaya perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pembukaan ini tanpa membuka identitas pasien. Permintaan diajukan kepada pihak atau institusi yang berwenang untuk kepentingan tersebut. Jadi ini yang harus dipahamkan, ya. Oke, pembukaan tadi ini sudah ya. Nah, ini juga yang terbaru. Pembukaan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien harus mendapat persetujuan menteri. Nah, ini sejauh apa prosedurnya? Ini yang maaf Bu Kori sendiri belum tahu secara rinci ya, karena memang secara regulasi belum ada prosedur yang jelas sejauh apa nanti kita itu mengirim, apakah mengirim surat sampai ke menteri, meminta persetujuan, ada jawaban baru diakses atau seperti apa. Nah, itu yang belum belum cukup jelas ya. Jadi kita lebih baik mengacu ke sini dulu yang memang sangat jelas ya, bahwa ada kaitannya paling tidak dari persetujuan pimpinan Fasyankes ya. Untuk yang menteri ini nanti sejauh apa, kita lihat nanti apakah ada regulasi terbaru lagi yang memayungi hal ini. Oke, selanjutnya ini masih terkait dengan pelepasan ya, bagaimana sanksi administrasinya ya, itu juga cukup penting. Dan yang perlu teman-teman pahami yang di sini, penyimpanan data RME di Fasyankes dilakukan paling singkat 25 tahun sejak tanggal terakhir kunjungan. Jadi kalau dulu kalian mengenal, oh Bu di dalam 269 itu aturannya kan penyimpanan dibedakan, mana yang rumah sakit, mana yang non rumah sakit. Di dalam aturan HK itu juga dibedakan, mana aturan penyimpanan untuk rekam medis aktif, pasien kusta, jiwa, mata umum ya, masa penyimpanan inaktifnya seperti apa itu dulu. Tetapi dengan adanya aturan ini maka kita merujuknya ke sini. 25 tahun sejak tanggal terakhir kunjungan. Setelah batas waktu tersebut, data RME dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Jadi sebaiknya masih diatur aturan formulir rekam medis yang bernilai guna dan yang tidak bernilai guna. Ini masih cukup penting ya. Untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk melindungi rumah sakit ya, supaya nanti kalau ternyata ada tuntutan hukum, kalau ternyata nanti ada anak atau keluarga pasien meninggal dan mau mengurus terkait dengan asuransi ya. Nah, itu kita juga masih punya backup datanya ya. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat, mohon dijaga ketika nanti teman-teman mahasiswa sudah ke lapangan, loh sekarang aturannya cuma 25 tahun loh, setelah itu bisa dimusnahkan. Hati-hati. Di dalam konsep pemusnahan masih tolong diingat, dipertimbangkan dengan seksama, dengan baik-baik, mana formulir yang bernilai guna, mana yang tidak bernilai guna. Kalau memang dirasa formulir yang bernilai guna ini masih perlu dilestarikan, tolong tetap dilestarikan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, bahwa adanya aturan tersebut itu memang mengacu kepada transformasi sistem kesehatan dari pemerintah, dan di sini memang seluruh Fasyankes harus menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat 31 Desember 2023 ya. Ini yang sangat menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita ya. Sejauh apa nanti RME ini? Jangan sampai hanya menjadi RME yang abal-abal tadi ya, yang dia itu tidak terintegrasi, yang dia itu bisa diakses dengan mudah tanpa ada menjaga kerahasiaan, tanpa dia itu tidak mengintegrasikan dengan beberapa layanan ya. Nah, itu yang harus dilihat ya. Kemudian adanya peraturan Menteri Kesehatan 269/2008 yang dicabut dan tidak berlaku lagi ya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini ya, silakan nanti mulai dikaji kembali, dibandingkan kembali ya setelah materi ini selesai, Bu Kori menyampaikan, silakan nanti kalian cermati kembali, disimak lagi, ternyata ada perubahan adaptasi dari PMK 269 ke 2008. Nah, dengan adanya PMK 24 ini harapannya apa? Manfaatnya ya lebih efisien, efisiensi ya, less paper, catatan jelas rapi, tidak ada lagi nanti tulisan-tulisan sandi rumput yang tidak bisa terbaca ya. Edukasi kesalahan dan kelalaian catatan medis juga jauh lebih minimal, PPA lebih profesional, RS digital berkualitas tinggi, barang bukti hukum valid dan akurat. Hati-hati, kualitas data yang harus dijaga. Nah, dampaknya apa? Kemudahan akses, percepatan kinerja, dan data akurat. Semua hal ini bisa benar-benar diimplementasikan ketika PMIK bisa menjaga kualitas data dari rekam medis elektronik. Tetapi ketika kita hanya sekedar mengikuti, mengalir, dan melihat saja tanpa menjaga kualitas data RME, maka mustahil tujuan dari PMK 24 ini bisa tercapai.
Ya, baik, demikian dari materi Bu Kori. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan gambaran bagaimana konsep dari adaptasi rekam medis elektronik sesuai dengan PMK 24 tahun 2022. Terima kasih banyak, Bu Kori cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.